Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dinar Abdul Zabar dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 17. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Untuk materi yang pertama, yaitu hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir atau hari kiamat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. A. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kemudian, B. Kiamat kubro atau besar. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat. Salah satunya dalam Quran surat At-Takwir ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwiraj wa idzan nujumu kadaraj wa idzal jibalu suyyiraj. Artinya, apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Kemudian materi yang kedua yaitu periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baqo. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Yaumul Bats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, lalu diberitahukannya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan semua amal perbuatan mereka, padahal mereka sudah melupakannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan atas segala sesuatu. Quran surat Al-Mujadalah ayat 6. Yang kedua, Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas yaitu padang mahsyar atau tempat berkumpul. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran surat Al-Kahfi ayat 47. Yang ketiga, buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang keempat, Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Yang kelima, As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Dan yang terakhir, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian materi yang ketiga yaitu tanda-tanda hari kiamat. 1. Datangnya asap. 2. Turunnya Dajjal. 3. Binatang-binatang melata. 4. Terbitnya matahari dari barat. 5. Turunnya Nabi Isa bin Maryam. 6. Munculnya Ya'juj Ma'juj. 7. Gerhana di timur. 8. Gerhana di barat. 9. Gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir, munculnya api dari Yaman yang menggiring manusia. Kemudian, materi yang keempat yaitu iman kepada hari akhir. Maksud beriman kepada hari akhir adalah kita mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa sesudah alam yang kita tempuh ini ada lagi alam yang kedua, di mana pada alam kedua inilah Allah memberikan balasan baik kepada orang yang berbuat kebaikan dan beramal soleh, dan memberikan siksaan kepada orang yang berbuat jahat dan melanggar perintah Allah. Fungsi beriman kepada hari akhir. Yang pertama, memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap dan perilaku terpuji atau akhlakul karimah, dan menjauhkan diri dari sikap dan perilaku tercela atau akhlakul mazmumah. Yang kedua, memberi dorongan untuk disiplin menunaikan ibadah sholat 5 waktu dan ibadah lain yang hukumnya wajib. Dan yang terakhir, memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Adil. Allah berkuasa menghancurkan alam semesta dengan segala isinya pada peristiwa kiamat tersebut atau kiamat kubro. Allah juga akan mengadili dengan seadilnya amal masing-masing manusia ketika di dunia pada yaumul hisab kelak. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat umumnya bagi kalian yang mendengarkan, khususnya bagi saya yang menyampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.